Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Suci Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu mengenai tentang takotas. Di sini saya memakai fungsi void, yaitu ada void proses 1, 2, 3, 4, dan ada void pemproses. Lalu ada void header juga. Lalu di sini untuk deklarasi ada tipe data, integer, char, string, dan bool. Nah, di sini untuk integer ada pilih, PLH, PRNG, tas, KPR, SKLH, JPLH, subtotal, PYR. Lalu ada harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, sampai harga 5. Lalu ada total 1, total 2, total 3, total 4, sampai total 5, dan ada diskon. Lalu untuk char ada umur, NMR, email, nama, LG, proses, MPSN. Lalu di sini bagian char saya menggunakan array pada umur yaitu 20, NMR yaitu 20, email yaitu 50, dan char yaitu bagian nama itu 30. Lalu di sini saya menggunakan string buat get atau keterangan dan untuk keterangan diskon. Lalu di sini saya ada bool yaitu ada diskon. Nah, di sini ya saya menggunakan bool itu akan mengembalikan yang false bila bertemu dengan 0 dan tipe data yang tak berisi atau kosong. Nah, di sini saya menyimpan bool diskonnya, yaitu apabila subtotalnya uh, lebih besar dari 200.000 dan subtotalnya kurang dari 500.000, maka program akan memproses yaitu diskon sampai dengan subtotal dikalikan dengan desimal persentase yaitu 0,15 atau 15%. Lalu subtotalnya akan diprogramkan kembali untuk menghitung yaitu subtotal dikurangkan dengan diskon yang tadi. Lalu ada keterangan diskonnya yaitu 15%, dan ini adalah return true atau benar. Lalu yang keduanya ada subtotal lebih dari 500.000 dan subtotalnya kurang dari 1 juta, maka keterangan diskonnya mendapatkan 20%, dan untuk subtotalnya bakal dikali dengan 0,20 dari desimal persentase. Lalu untuk subtotal dikurangkan dengan diskon. Begitu juga yang ketiga. Lalu apabila jumlah dari subtotalnya itu tidak tertera pada program bool diskon, maka return false atau salah. Lalu di sini saya menggunakan void header, yaitu pemanggil fungsi pada bagian judul, yaitu Karina Queen. Nah, lalu di sini saya menekan void tadi proses 1 yang berisi tentang tas ransel wanita. Sebelum kita menuju proses 1, di sini saya menyimpan integer main di bawah, yaitu pertama-tama kita akan memasukkan identitas diri kita dengan benar dari nama, umur, nomor telepon, dan email. Di sini saya menggunakan chain getline agar kita dapat mengisinya menggunakan spasi. Lalu eh di sini ada beberapa keperluan yang akan kita cari dari tas hingga koper. Nah, ini adalah dengan pemilihannya dari proses 1 hingga proses 4. Apabila tidak ada, kita memilih yang tidak ada dalam program ini, maka input yang Anda masukkan adalah salah. Apabila kita memilih, misalkan kita memilih tas 1 atau proses 1, maka akan menunjukkan kepada sini, menuju pada file proses 1 dan akan muncul. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mohon maaf, ada beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Nah, begitu juga. Nah, jika sudah, maka ada beberapa pertanyaan. Apakah kita akan memilih tas makeup? Jika iya, akan langsung ke proses 2, bagian tas makeup. Jika tidak, maka kita akan menunjukkan beberapa pertanyaan dari Anda yang memesan tas belanja. Jika iya, langsung ke proses 3, yaitu bagian tas belanja. Jika tidak, maka akan diberi pertanyaan lagi, apakah Anda ingin memesan koper? Nah, jika iya, langsung kepada koper. Jika tidak, langsung ke sistem pause untuk memproses datanya. Begitu juga dengan void proses 2, 3, dan 4. Di sini ada beberapa pilihan mengenai barang-barang yang akan kita beli, yaitu dimulai dari judul hingga deskripsi, lalu dengan harganya.
Nah, jika sudah, di sini juga ada beberapa pertanyaan. Apabila kita memilih proses 2, lalu kita ingin memilih tas belanja, jika iya, langsung ke proses 3. Jika tidak, kita langsung ke proses 4. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu, di sini, jika semuanya sudah dari setiap bagian-bagiannya, maka ada memasukkan jumlah tes yang akan kita beli. Kita akan memasukkan jumlah tes yang kita beli. Lalu totalnya itu ada total 1, 2, 3, dan 4. Nah, total itu adalah harga dikali jumlah. Ya, harganya tuh sesuai dengan urutannya. Apabila kita membeli void di bagian pemrosesan 1 atau harga di barang ke 1, maka harganya itu harga 1 dikalikan jumlah. Lalu masukkan total tas. Nah, total tas ini adalah hasil dari totalnya, mau total 3, 2, ataupun 1, tergantung pada saat kita membeli pesanan tas yang akan kita beli. Lalu di sini ada telah memesan tas, yaitu keterangan tas yang kita beli dengan harga total tas yang kita beli tadi. Lalu, apakah kita akan memproses data? Jika iya, kita langsung memproses datanya tersebut. Jika tidak, kita dapat memesan barang selanjutnya, ataupun tidak, atau melihat deskripsinya. Lalu, jika sudah, nah, di sini kita akan memasukkan subtotalnya. Subtotalnya itu adalah total 1 ditambah total 2 hingga total 5-nya itu. Lalu, apakah ada diskon? Nah, jika ada, maka seperti yang tadi di bagian atas. Nah, seperti pada bagian atas ini. Mereka akan menghitungnya secara langsung sesuai dengan jumlah pembelian dari tas tersebut. Nah, lalu semuanya ini akan di for looping, akan diloopingkan. Maka for itu ada integer k sama dengan 0, k lebih kecil daripada 100, yaitu k plus plus. Yaitu di sini kita akan memproses data dari tipe atau tipe data k-nya ini, lalu dipersentasekan. Lalu kita akan harap menunggu. Lalu di sini akan tentang identitas tadi secara langsung atau secara otomatis. Lalu kita hanya perlu masukkan pembayaran. Nah, apabila pembayarannya itu kurang, maka untuk kembaliannya akan menandakan minus. Jika tidak, maka tergantung dengan pembayaran yang kita keluarkan. Jika sudah, kita sudah memprosesnya. Nah, lalu kita lanjut ke void proses, yaitu pengucapan terima kasih. Apakah kita akan memesan kembali? Jika iya, kita langsung ke proses 1. Jika tidak, langsung ada pengucapan terima kasih. Di sini saya akan menjalankan programnya. Untuk email, kita cukup memasukkan emailnya saja, tidak perlu menggunakan Gmail karena nanti pada memproses data, Gmailnya itu sudah ada secara otomatis. Di sini, maaf, kita hanya memasukkan email kita saja. Nah, di sini kita mencari keperluan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin membeli tas make up. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita memilih. Nah, ini adalah merupakan contoh dari deskripsinya beserta harga-harganya. Kita bisa melihatnya. Nah, apabila sudah, lalu masukkan jumlah tas yang akan kita beli. Nah, apakah kita akan membelinya lagi dengan judul yang sama, yaitu tas make up? Itu kita harus memproses datanya terlebih dahulu. Tetapi jika tidak, kita bisa melanjutkannya. Di sini saya akan melanjutkannya. Apakah ingin membeli tas banyak? No. Nah, di sini kita akan langsung menuju ke koper. Nah, di sini kita akan menentukan jika Anda langsung beli koper, langsung saja menentukan koper untuk lihat deskripsinya. Nah, sudah terlihat. Masuk ke bagian 4. Nah,
Nah, jika sudah terlihat, langsung saja enter untuk melihat data-datanya. Apabila kita tidak ingin memesan koper, cukup mengisinya dengan angka 0 saja. Nah, ini adalah contoh dari setelah kita memproses datanya, yaitu dengan harga yang sudah ditentukan dengan persentase dari diskonnya. Di sini tertera kita membeli tas dengan harga 4.237.300. Nah, saya di sini membayar dengan harga 5 juta. Nah, ini adalah contoh apabila kembaliannya itu kurang atau pembayarannya kita tuh kurang, makanya keluar minus. Mohon maaf untuk yang harganya itu misalkan melebihi, yaitu 400 melebihi dari pembayaran dan pembayarannya itu kurang, maka harganya akan minus. Di sini kita akan mencoba kembali. Nah, kita masukkan nama lengkap kita. Misalkan kita akan langsung pada bagian tas belanja. Nah, di sini akan berapa? Kita masukkan 5. Apakah kita akan proses datanya lagi? Dan kita akan beli koper? Apakah kita akan memesan koper? Tidak. Nah, di sini kita akan proses datanya. Nah, terus kita sudah mendapatkan diskon. Di sini dengan harga 503.520, saya membayar dengan 600.000. Ini adalah kembaliannya. Dan pengucapan terima kasih, apa kita memesan kembali? Jika iya, maka kita akan dibawa kepada proses 1. Jika tidak, saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi tugas akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam memproses data ataupun kurang lengkap dalam mempresentasikannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila sintaknya atau dalam programnya kurang berjalan atau kurang sempurna. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Kalina Suci Lestari dari kelas 10 RPLB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.